Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertemuan ke-14 yang beranggotakan yang pertama Agus Rahmat Kurnia NPM 162, saya sendiri Ardian Wahyu Saputra NPM 194, yang ketiga Wahyu Bagas Triwibowo NPM 169, dan yang keempat Febrian Dwi Haryono NPM 151. Di sini kami akan membahas materi dengan judul analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama variabel respons atau respons variabel, atau biasa juga disebut variabel bergantung atau dependent variable. Untuk yang kedua variabel explanatory atau biasa disebut penduga, atau juga disebut variabel bebas atau independent variable. Selanjutnya, regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana atau linear sederhana dan non-linear sederhana, dan yang kedua regresi berganda atau linear berganda atau non-linear berganda. Mengapa menggunakan teknik analisis regresi? Jadi di sini manfaat menerapkan analisis regresi sendiri itu karena memiliki banyak manfaat. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, misalnya dalam bidang ekonomi, industri, ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, lingkungan, dan lain-lain. Ya, selanjutnya saya Wahyu Bagas Triwibowo akan melanjutkan MPM dari Saudara Ardian Wahyu Saputra. Untuk slide selanjutnya adalah kegunaan analisis regresi. Analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, serta pendugaan atau estimation atau peramalan forecasting. Selain itu masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Ya, untuk slide selanjutnya adalah perbedaan regresi sederhana dan regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel tergantung dan satu variabel independen atau bebas. Kedua, pada analisis regresi sederhana hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Ketiga, analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Model regresi linear sederhana yang baik harus memenuhi asumsi eksogenitas, linearitas, autokorelasi, dan varian error. Sedangkan untuk regresi linear berganda yang pertama, analisis regresi linear berganda atau multiple regression adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel terikat dan lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Dua, model ini disebut linear berganda karena beberapa variabel independen ini akan berpengaruh pada variabel dependen. Ketiga, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang paling berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ya, saya Agus Rahmat Kurnia akan mempresentasikan, yaitu yang pertama itu data regression linear sederhana. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya, lalu kita buka yang variable view. Kita kasih nama yang pertama, variabel pertama yaitu X.
Lalu untuk yang kedua variabel Y, untuk variabel X kita kasih label yaitu trust. Lalu untuk yang variabel Y yaitu partisipasi. Sudah, kita kembali ke data view. Jika scale-nya udah berganti seperti ini, kita buka data yang sudah kita siapkan. Ini data yang sudah kami siapkan, ada 53. Langsung kita copy saja, kita masukkan ke SPSS. Di sini ini datanya kita hampir sama karena hanya sebagai contoh ya. Langsung masuk ke analyze, regression, linear. Untuk variabel trustnya kita masukkan ke independent, partisipasi kita masukkan ke yang dependent. Lalu kita pencet OK. Nah, langsung muncul seperti ini. Untuk output yang pertama yaitu output variabel entered atau remove. Output bagian pertama itu menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam ini variabel yang dimasukkan yaitu variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependent, dan metode yang digunakan yaitu metode enter. Untuk output yang kedua yaitu model summary. Tabel di sini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R sebesar 0,343. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square yang sebesar 0,118 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yang trust tadi terhadap variabel terikat partisipasi sebesar 11,8%, 11,8% ya teman-teman. Lalu untuk yang output ketiga model ANOVA, di output bagian ketiga ini menjelaskan diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6,682 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,13. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust terhadap variabel partisipasi. Lalu untuk output yang keempat, kita masuk ke koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 2,650. Lalu sedangkan nilai trust B atau koefisien regresi sebesar 0,926, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis yaitu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 2,650 dikurangi 0,926X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Konstanta sebesar 2,650 menyatakan bahwa setiap penambahan mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi sebesar 2,650. Lalu koefisien regresi X sebesar 0,926 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,926. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y positif. Ya,
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Agus. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan langkah-langkah gimana untuk analisis regresi berganda. Yang pertama lakukan adalah kita harus import data dulu. Di sini saya dari Excel. Nah, kemarin saya datanya di sini kan saya pilih ini. Open. Kita tunggu. Bentar. Kita klik OK saja. Nah, di sini kan sudah keluar ya. Di total X-nya di sini saya ada 3X dan 1Y. Untuk X-nya sudah saya jumlahkan, tinggal Y-nya saja yang saya jumlahkan. Bentar. Nah, untuk menjumlahkan total Y-nya ini di SPSS caranya klik transform input variable. Pertama kita klik dulu target variabelnya. Nah, karena kita di sini menjumlahkan Y, jadi kita masukkan total Y-nya ini, targetnya TY ini. Y. Nah, kemudian kita masukkan untuk satu Y-nya tadi. Duanya klik A BS. Oke, klik OK saja. Kita tunggu sampai keluar seperti ini. Kemudian kita kembali ke SPSS nya tadi. Nah, sudah keluar semua kan jumlahnya. Nah, bagaimana kemudian untuk analisis regresinya? Klik Analyze Regression Linear. Nah, kita tinggal masukkan total dari tiap variabelnya. Di sini ada 3 X dan 1 Y. Maka kita yang tinggal masukkan total X1, total X2, total X3 dan total Y-nya saja. Nah, dependennya ini diisi total Y-nya, TY-nya ini. Dan untuk independennya TX1, TX2 dan TX3. Kemudian klik option, pastikan ini semua sudah terisi 0,5 dan 0,10 nanti saja. Kemudian klik OK. Ini sudah keluar. Yang butuhkan di analisis regresi berganda ini sebenarnya cuma ada summary, ANOVA dan koefisien. Summary-nya adalah R square dan ANOVA ini adalah tabel F tabel dan koefisien adalah T tabel. Nah, untuk yang T tabel ini berarti di sini semua hipotesisnya diterima karena nilai sigma ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari T tabelnya ini, lebih kecil. Kemudian untuk F nya pun juga demikian, juga diterima karena nilai sigma lebih kecil dari 0,05 dan juga lebih kecil dari nilai F tabel. X-nya 0,000 dan F tabelnya 34,18. Dan untuk R square nya di sini nilainya 0,516, yang berarti di sini dari semua variabel tadi dapat menjelaskan variabel Y-nya sebesar 0,51%. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.